Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Terima kasih untuk kesempatan kali ini kita menggunakan tema yaitu 100 hari kepemimpinan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mulia Dr. Andes Haji Sudirman S. Sarjana Hukum Magister Hukum dalam hal pelaksanaan anggaran. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita perkenalkan kedua narasumber kita. Izin Pak Ketua. Selamat datang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang kedua yaitu Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bahwa anggaran merupakan hal yang sangat urgent dalam suatu organisasi, di mana apabila anggaran tidak ada, pasti suatu organisasi tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan mestinya. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan berbincang sejenak kali ini, bagaimana beliau melihat 100 hari kepemimpinan beliau ini terhadap pelaksanaan yang sudah ada di Pengadilan Tinggi Agama Jayapura ini. Kepada Bapak gitu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak moderator. Sore ini kita berbincang-bincang dalam rangka menyongsong 100 hari kepemimpinan saya di PT Jayapura yang telah dilantik pada tanggal 2 Juli 2021 yang lalu. Saya merasa bersyukur ya ditempatkan di Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang begitu gedungnya, halamannya asri, ya, indah, rapi, bersih, ya. Ini suatu hal kebanggaan saya. Untuk melihat bahwa PT Jayapura dalam 100 hari ini, pimpinan saya, tentu saya sendiri tidak dapat mengukur diri saya. Karena saya ini pelaku langsung untuk memimpin PT Jayapura ini. Yang bisa menilai itu adalah dari orang luar, mungkin juga diantaranya para hakim tinggi, panitera, sekretaris, dan aparatur yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jayapura ini. Tapi saya sudah berbuat ya, mencoba begitu saya lihat potensi-potensi yang ada di sini, memang banyak tantangan, tapi ada potensi peluang-peluang yang saya lihat. Yang pertama di sini kantor sudah rapi ya, sudah bersih dan sudah tertib semuanya, sehingga untuk bangunan fisik kantor ini kayaknya untuk 5 tahun ke depan tidak lagi diperlukan lagi. Cuma ini yang perlu kita perbaiki mungkin beberapa hal yang saya lihat tentang ketertiban dalam bidang pengawasan ini yang sepertinya agak membutuhkan dana, dan saya menyadari bahwa masuknya di PT Jayapura ini sudah di pertengahan tahun lebih malahan. Jadi anggaran juga sudah terpakai untuk kegiatan pengawasan sebelumnya. Sehingga saya melihat ada 14 satker di sini membutuhkan dana dalam arti monitoring, evaluasi. Ini yang mungkin tantangan bagi saya untuk mengadakan suatu pengawasan secara langsung. Kalau sudah reguler tentunya ditindaklanjuti dengan monitoring evaluasi. Nah, ini saya lihat di sini dananya sangat tipis, apalagi baru-baru ini dana yang sudah disiapkan oleh negara melalui DIPA itu, konon kabarnya menurut informasi dari Pak Sekretaris sudah ditarik kembali oleh pusat sebesar 400 juta lebih. Sehingga kita mau tidak mau memanfaatkan dana yang seadanya lah ya. Karena itu kita berusaha untuk bagaimana semaksimal mungkin kita melakukan pengawasan ini melalui virtual. Dan ini adalah merupakan jalan satu-satunya untuk kita bertemu langsung melalui virtual dengan para pimpinan PA yang ada di wilayah Jayapura ini. Dan alhamdulillah ini beberapa kali kita adakan virtual secara Zoom ya, pembinaan maupun juga mungkin evaluasi lainnya itu sudah tercapai dengan baik. Baik itu dalam bentuk kepaniteraan, bidang kepaniteraan
bidang kesekretariatan, bidang keuangan misalnya, itu sudah dilakukan melalui Zoom. Kemudian juga dalam pengembangan zona integritas ya. Dan alhamdulillah untuk wilayah Jayapura ada 3 PA yang mendapatkan yang lulus TPI, tim penilai internal yang masuk dia calonkan untuk meraih WBK, yaitu PA Manokwari, PA Fakfak, dan PA Mimika. Nah ini hal-hal yang sangat bagus menurut saya. Karena itu saya dalam kesempatan ini, tentu ini pembinaan dan pengawasan ini sangat saya tekankan dalam hal ini, karena kita akan lebih sia-sia pekerjaan kita kalau kita tidak melaksanakan pengawasan secara maksimal kepada satker-satker yang ada di bawah kita. Ini yang saya rasakan demikian. Baik Pak Ketua, kayaknya menarik diskusi kali ini terkait penekanannya, pengawasan dan pembinaan yang anggarannya sedikit gitu mungkin Bapaknya. Mungkin menyambung dari narasumber yang pertama, mungkin Pak Sekretaris memberikan gambaran terkait berapa anggaran yang dikelola, baik 01 maupun 04, dan berapa pula realisasinya sampai dengan hari ini. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, yang saya hormati Kasbag Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Baik, kami bisa memberikan gambaran bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jayapura mengelola anggaran yang bersumber dari APBN 2021 yang sebesar 14 miliar 184 juta, terdiri dari 2 DIPA. Yang pertama adalah DIPA 01 sebesar 13 miliar 850 juta dengan capaian dan serapan 87%. Sedangkan yang kedua adalah DIPA 04, itu anggarannya sebesar 334 juta dengan capaian dan progres 78%. Capaian kinerja tim di luar ekspektasi karena kerjasama tim yang solid dan komunikatif dengan menerapkan beberapa sistem. Ya. Yang pertama, kami akan menerapkan sistem yang pertama, pelaksanaan anggaran itu disesuaikan dengan time schedule yang ada. Jadi pekerjaan itu tidak muncul secara instan tiba-tiba, akan tetapi dasarnya adalah program kerja dan time schedule yang ada. Yang kedua, kami melakukan pengawasan langsung kepada bagian teknis pelaksana. Jadi kami turun ke lapangan melakukan controlling terkait penyerapan anggaran dan posisi keuangan dengan melakukan kontrol pada setiap saat pada aplikasi Obspam. Artinya evaluasi dan pengawasan kami itu bukan hanya melihat di atas kertas, akan tetapi melihat apa yang dibelanja, barang apa yang dibeli. Kemudian kami juga melakukan rapat-rapat evaluasi bersama tim terkait program apa yang sudah dilakukan dan program apa yang mengalami kendala. Yang kedua, yang berikutnya adalah responsif terhadap setiap masalah yang muncul dan mencari akar masalah dengan tetap berkoordinasi dan meminta dukungan serta berkonsultasi kepada pimpinan. Kemudian kami berusaha mengurangi perbedaan dengan cara tidak memilih, tidak memihak kepada baik justisial, kepaniteraan maupun kesekretariatan, akan tetapi kami selaku sporting unit selalu memprioritaskan di bidang kepaniteraan dan hakim. Oleh karenanya kami selaku pengelola anggaran selalu menyampaikan hal-hal yang bersifat bagaimana pengelola anggaran itu bisa jujur dan amanah, akuntabel. Itu adalah merupakan tujuan pelaksanaan anggaran dengan selalu mendakwakan nilai-nilai kejujuran. Yang terakhir adalah menjadi mediator bila ada masalah guna memperkecil masalah. Demikian, Mas. Baik, terima kasih. Ini kayaknya
anggarannya cukup begitu besar ya, untuk PT Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, yaitu 14 miliar gitu Pak ya kurang lebihnya. Mungkin menyambung anggaran yang besar tadi Pak Ketua, kira-kira kiat-kiat seperti apa mungkin yang Bapak tanamkan untuk menjaga agar supporter unik ini tidak salah menerapkan aturan atau tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan gitu mungkin. Ini pertanyaan yang berat ini ya. Ya. Saya jawab. Siap. Pertama tentu harus ada kejujuran ya. Kejujuran. Kejujuran pada masing-masing individu yang terkait masalah bidang keuangan itu. Kejujuran. Dan transparansi. Nah, transparansi, kemudian evaluasi, itu yang paling penting lagi. Lalu pengawasan. Ini tidak lepas dari pengawasan semua Pak. Jadi modalnya adalah kejujuran. Kalau udah jujur berarti orangnya amanah itu. Jadi kalau dalam bahasa agamanya jujur ya, jujur itu memang luas pengertiannya. Artinya dia baik diketahui oleh atasan atau tidak, dia tetap melakukan suatu sikap yang positif di dalamnya. Tidak mau mereka-reka bagaimana supaya karena ini efeknya juga nanti outputnya akan jadi lain. Kalau dari perencanaan beda, pelaksanaannya juga tidak sesuai, maka outputnya akan jadi lain. Karena itu kejujuran dari awal harus ditanamkan kepada masing-masing pribadi dari pengelola keuangan itu sendiri. Itu saya rasa itu aja. Itulah tadi sedikit bincang kami terkait dengan pelaksanaan anggaran menuju 100 hari kepemimpinan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Beliau adalah salah satu mungkin pernah di pengawasan, badan pengawas, pernah hakim tinggi mungkin Bapak, Ya, hakim tinggi pengawas ya. Ya, mungkin apa ya, pengalaman-pengalaman beliau lah yang nanti akan diterapkan di PT Jayapura agar PT Jayapura menjadi lebih baik dan lebih amanah dalam menjalankan anggaran gitu. Amin. Mungkin gitu Pak untuk bincang sore kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan para pemirsa kanal YouTube Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, kiranya wawancara atau bincang kali ini bisa memberikan gambaran sedikit bagaimana Pengadilan Tinggi Agama Jayapura mengelola organisasi agar yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Audio Jungle.